Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat PF. Jumpa lagi dengan video kami. Video kali ini kita akan belajar tentang vektor dimensi 3. Vektor dimensi 3 hampir sama dengan vektor dimensi 2. Hanya bedanya adalah kalau dimensi 3 memiliki 3 sumbu X, Y, dan Z. X itu yang menyamping, Y horizontal, Z-nya vertikal. Kedua sumbu memiliki satu titik pangkal vektor yang saling berpotongan dan tegak lurus. Perhatikan ada contoh P. Ini caranya. P itu adalah 3 ke X. Ini X-nya ada 3. Kemudian Y-nya ada 4. Berarti X-nya dulu ke nyilang. Kemudian Y-nya ke samping kanan. Baru naik ke atas. Ini adalah 3, 4, 1 koordinat dari titik P. Jadi koordinat X-nya, komponen X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 1. Kalau dituliskan dalam kombinasi linear itu menggunakan I, J, dan K. Jadi 3I plus 4J plus 1K. Kalau vektor satuan, rumus-rumusnya sama semua dengan dimensi 2. Bisa diperhatikan. Demikian juga untuk vektor satuannya, tidak jauh beda. Sebagai contoh ada tentukan vektor satuan dari 24 akar 5. Caranya adalah tentukan panjang vektornya dulu, masih ingat. Kemudian setelah kita ketemu panjang vektornya 5, berarti vektor satuannya tinggal masing-masing komponen dibagi dengan panjangnya 2/5, 4/5, akar 5/5. Itu vektor satuan. Sedangkan kalau panjang vektor itu masih sama ya. Contoh misalnya vektor 3 min 1, 2. Panjang vektornya itu adalah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 14. Jadi untuk 2 titik, untuk panjang vektornya atau jarak kedua titik bisa dihitung seperti ini. Contoh lain, kalau ada titik A dan B, maka komponen atau besar vektornya, itu cara mencarinya kita kurangi dulu B dengan A, 3 kurangi 1 dan seterusnya. Panjang vektornya dipangkatkan 2. 2 kuadrat, 3 kuadrat, tambah 3 kuadrat, akar 22. Kalau yang nomor B, kalau bentuknya kombinasi linear seperti ini, panjang vektornya tinggal dikuadratkan angka-angkanya nih ya, 2, 1, 3, masing-masing kuadratkan dan dijumlahkan. Nama lain panjang vektor itu adalah modulus vektor. Persamaan vektor itu masih sama, elemen seletak harus sama, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Contoh misalnya ada soal, berapa nilai ABC apabila kedua vektor sama? Ini kelihatan sekali, A-nya min 3, B-nya 3, C-nya adalah 1. Kok bisa 1? Karena ini min C sama dengan min 1. Penjumlahan dan pengurangan dua vektor, ini juga elemen-elemen seletak yang dijumlahkan dan dikurangi. Kalau perkalian dengan skalar, juga kalikan dengan komponennya skalar tersebut. Hasil kali dua vektor, itu cara membacanya adalah A dan B, yaitu vektor A titik vektor B. Cara mendapatkannya adalah kalikan aja yang seletak dan dijumlahkan. Mudah-mudahan tidak sulit. Ini contoh-contohnya bisa dipahami. Ini yang atas penjumlahan dua vektor, yang bawah pengurangan dua vektor, masih tidak terlalu sulit untuk dipahami. Nah, untuk perkalian dua vektor tadi, kita beri contoh lain, U dan V. Ada vektornya, berapakah hasil perkaliannya? 2 kali 3, yang I ya, yang unsur I dikalikan, yang C dengan C juga dikalikan. Ini tidak ada angkanya, berarti 1. Sudut antara dua vektor,
maka perkalian dua vektor ada rumusnya, jadi tinggal dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus tersebut. Ini kalau dua vektor yang membentuk sudut tadi, perkaliannya, rumusnya. Kalau kosinusnya, seperti itu. Contoh, ada dua vektor A dan B, tentukan, nyatakan vektor tersebut sebagai kombinasi linear. Ini berarti 1i, 0j, 0k. Perkalian 0 itu tidak ada, berarti tinggal hanya 1i. Berarti kan 1i, yang B sama 1i dan 1j. Berapa sudut keduanya? Sudut keduanya dengan rumus yang slide sebelumnya, bukan rumus seperti ini. Ketemunya adalah 1 per akar 2. Karena penyebutnya akar, berarti harus dirasionalkan, kalikan dengan bentuk sekawan. Ketemulah setengah akar 2, maka sudutnya adalah arkes. Kosinus itu maksudnya arkes itu adalah berapa nilai sudutnya yang hasilnya kosinusnya adalah setengah akar 2. Kita dapatkan sudutnya adalah 45 derajat. Itu sudut antara dua vektor. Nah, kalau untuk perkalian silangnya itu menggunakan X atau perkalian, ini membacanya adalah A cross B. Cara menentukannya dengan determinan matrik yang kita tulis hanya I, J, K. Ini vektor A, komponen vektor A, ini komponen vektor B. Cara mencarinya, kita tulis lagi, kemudian tambahkan dua kolom, yaitu I dan J. Setelah itu, dengan dalil sorus, ini kita kalikan menyilang. Menyilang ini kita jumlahkan ya, yang silang ke kanan. Kemudian ini juga kita kalikan, tetapi dikurangi. Jadi kalikan elemen matrik tersebut yang ada di layar. Bisa juga kita tuliskan rumus ini, bisa dimengerti. Contoh, misalnya ada vektor itu, tentukan hasil operasi A cross B. Seperti tadi kita ajarkan, kalikan dengan dua kolomnya. Ini ya, perhatikan perkaliannya. Kemudian ke samping ya. Samping. Nah, ini hasilnya. Min 1 kali 1 I, 3 kali 3 J, 2 kali min 2K. Kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan yang samping diagonal yang lainnya. Min 1 kali 3K, perhatikan jangan sampai salah, tinggal dihitung min 1 kali 1, kemudian di yang sebelah kanannya. Setelah itu kita yang negatif ini kita ganti dengan plus, karena ini negatif kali lawan dari min 3 ya. Perhatikan, mudah-mudahan tidak sulit. Min plus 2. Setelah itu baru yang unsur I digabungkan dengan I, unsur J digabungkan dengan unsur J. Jangan salah mensubstitusikan. Ketemulah 5I plus 7J min 1K. Karena min 1 kita tulis, min 1-nya hilang. Sehingga hasil perkaliannya adalah 5I plus 7J min K. Demikian video kami. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.